Quran, seperti kitab-kitab suci sebelumnya, itu lahir dalam sebuah ruang dan waktu tertentu. Yang saya maksud adalah, ia berbicara dalam bahasa Arab kepada masyarakat Arab abad ke-7 dengan gaya, dengan logika, dan dengan referensi dunia Arab. Tetapi seiring dengan waktu, narasi ini tidak hanya dibaca sebagai suara untuk Arab, melainkan berubah menjadi suara Tuhan untuk seluruh dunia. Dari sinilah saya mengatakan Arabisasi dimulai. Bukan hanya sebagai bahasa ibadah, tetapi sebagai kerangka berpikir. Kerangka berpikir sebagai lensa kosmologis yang mengatur bagaimana manusia itu melihat alam semesta, bagaimana kehidupan diatur, kemudian bagaimana tentang Tuhan itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana Quran menggambarkan dunia, menggambarkan surga dengan pohon kurma, sungai anggur, atau sungai susu, atau madu. Kemudian gambaran neraka, api yang menyala, ada logam panas, air mendidih. Nah, ini semua, ini bukan hanya simbol spiritual. Ini adalah kosmologi gurun. Imajinasi surga dan neraka disusun berdasarkan lanskap dan pengalaman hidup orang Arab Badui. Kita kemudian juga bisa melihat struktur sosial. Kita lihat struktur sosial laki-laki itu sebagai pemimpin, perempuan sebagai pelengkap. Kemudian ada budak sebagai properti sah. Lalu ada kaum yang disebut kafir sebagai musuh yang harus dilawan. Semua ini adalah realitas sosial politik Jazirah Arab saat wahyu diturunkan. Saya garis besar, realitas sosial politik Jazirah Arab saat wahyu diturunkan. Tapi ketika dimaknai secara mutlak dan diterapkan lintas ruang, lintas waktu, maka budaya lokal ini berubah menjadi standar kebenaran global. Akibatnya apa? Akibatnya semua yang tidak Arab menjadi perlu disesuaikan. Tuhan sendiri tidak bisa dipahami dalam bahasa lokal akhirnya, tapi harus dalam bahasa Arab. Doa pun demikian. Doa tidak sah jika tidak menggunakan lafaz Arab. Dan kosmologi kehidupan pun harus tunduk pada gambaran Arab tentang dunia ilahi.